Cek cek posta ngobrol asik statistik. Selamat datang di Postat Ngobrol Asik Statistik. Di sini sudah ada tamu kita. Dia adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi di program studi statistika yang bahkan sudah sampai kancah internasional loh. Nanti kita kenalan sedikit ya. Dan sebelumnya juga kita sudah ngobrol dengan para alumni yang berprestasi ya, yang dimana sudah lulus menyelesaikan studi selama 7 semester. Nah ini mahasiswa aktif, beliau adalah mahasiswa aktif. Em, Perkenalan diri dulu, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Bisa. sebelumnya. Selamat siang semuanya yang lagi nonton di acara Postat ini. Iya. Perkenalkan, aku Andi Aulia Hairunisa, biasanya dipanggil Nisa. Saat ini sedang menempuh perkuliahan tentunya di program studi statistika di semester 8 Semester 8 berarti angkatan 2020. 2019. Oh, 2019. Oke. Itu tadi ya pengenalan sedikit. Nisa ya, Nisa Nisa. panggilannya Nisa. Nisa ini salah satu mahasiswa berprestasi di program studi statistika yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di mana sudah sampai kancah internasional ya. Kemarin masuk di nominasi atau lulus seleksi di program Asian Youth Summit ya, Iya, Pak. di Turki kalau tidak salah di Iya. bulan Januari lalu. Itu kalau boleh cerita itu bagian konferensi atau seperti apa kalau boleh cerita? Oke, kalau boleh bercerita tentang pengalaman yang alhamdulillah bisa didapat di bulan Iya. Januari kemarin, itu dalam rangka konferensi dan juga volunteering yang itu dilaksanakan di Istanbul, Turki sekitar 4 harian. Nah, kemudian untuk bisa ikut ke acara sana itu juga melalui beberapa step-step atau seleksi untuk bisa ikut ke situ. Oke. Sebelum kita ngobrolin seleksinya nih, Mm. saya mau nanya-nanya dulu. Kita mau kulik-kulik dulu ya nih, terkait profilnya Nisa dulu nih. Latar belakang Nisa sebelum bergabung dengan program studi statistika, baik dari latar belakang pendidikan maupun nanti kita sedikit-sedikit bahas terkait keluarga gitu. Oke. Ya. Jadi latar belakang pendidikan berarti kayak dari Iya, SD, iya SMP, baik. SMA gitu ya. To be honest, SD-nya aku saya maksudnya Pak. Iya. SD-nya itu di Kota Baru, di Desa Tarjun lebih tepatnya. Itu Oh, SDN 2 Tarjun. lumayan jauh ya. Jauh, Kota kisaran Baru. 7 jaman dari Iya, sini. 7 jam betul betul Jalur betul. darat. Terus SMP-nya itu ada 3 SMP yang saya perjalani selama SMP. Oke, coba saya dulu ya. Oke, coba. Ya, jadi pertama itu di SMP Darul Hijrah. Cuman 1 bulanan. Oke. Terus di MTS Tanah Grogot. Kemudian menyelesaikan itu di SMP Nusmen Tarjun. Yang selesai yang terakhir tadi ya? Ya. Oh, maksudnya pindah-pindah. Ya. Oke. Saya kirain tiga-tiganya selesai. Enggak. Pindah ya. Oke, terus lanjut. Terus Bisa. untuk menengah atasnya itu di Banjarbaru, itu di boarding school SMA ITA Rohman. Oh, Roman. Oh, sudah di Banjarbarunya Iya. ya. Oke. Kemudian ya kita tahu ya dia akhirnya melanjutkan di program studi statistika. Oke. Latar belakang keluarga dari berapa bersaudara kalau boleh tahu Nisa? Saya sendiri anak pertama dari Oh. 2 Ya, bersaudara. tuntutan berat anak pertama Iya. ya. Bener banget. Oke. Dituntut buat apa ya? Menjadi contoh adik-adiknya Iya, pasti. betul banget. Oke, baik. Itu sih orang tua, kalau mama sendiri itu ibu rumah tangga, kalau bapak itu karyawan swasta di Kota Baru. Oke. Berapa bersaudara tadi? Berdua. Berdua ya. Oh, berarti ada adik satu ya. Cowok cewek adiknya? Cewek juga. Oh, cewek. Wow. Oke, baik. Itu tadi terkait cerita latar belakang Nisa ya, baik dari pendidikan maupun keluarganya. Dan sekarang sudah ada gabung dengan program studi statistika. Nah, kalau boleh cerita nih, kok bisa milih program studi statistika nih? Kok bisa? Sebetulnya memilih program studi ini pun untung-untungan gitu, Pak. Wait, untung-untungan ya? Untung-untungan. Oke. Dan juga ngelihat apa ya, saya ini passionate-nya itu lebih kemana gitu, karena kan latar belakang SMA itu juga dari IPA. Oh, MIPA ya. Dari IPA juga. Cuman pada saat udah masuk SN dan juga masa-masa SBM, itu mulai berada di fase yang kebingungan. Cukup kebingungan juga. Betul. Ini kira-kira mau masuk ke yang bidang IPA beneran ataukah
mau masuk ke bidang yang itu berkaitan dengan IPS kayak Oh, sosial politik, lah ya ibaratnya. sosial dan seperti itu karena ada cukup interest juga ke bidang tersebut. Hmm. Nah, cuman ketika menjalani dan juga sharing-sharing pengalaman dengan orang yang lebih dulu memasuki dunia perkuliahan, ternyata jauh lebih baik gitu ketika kita memilih program studi yang kita udah punya basic basic di sebelumnya. Oh, oke. Karena basicnya saya pun juga dari IPA, pada akhirnya nyari-nyari program studi apa nih yang memang betul-betul bisa saya Di masuk ke bidang. sana, saya bisa nantinya ilmunya itu bisa bermanfaat ketika saya sudah lulus. Mulai cari-cari, awalnya mau matematika. Oke, awalnya mau Awalnya awalnya matematika. awalnya mau matematika. Cuman ada apa namanya, kakak kelas yang udah masuk ke matematika, dia bercerita seperti ini, seperti itu. Ternyata ada satu hal yang bikin saya nggak rasuk di situ. Oke, Ya. oke, oke, oke. Nah, cuman pada saat itu juga belum terdengar bahwa ada statistika di ULM. Eh, Kemudian Fatia ada temen temen Iya, yang heeh. statistika di sini juga, ternyata dia lolos di SN, itu program studi statistika. Barulah saat itu kita bertukar pikiran tentang program studi ini itu lebih kemana nantinya. Hmm, Nah, kemudian barulah ada interest ke bidang tersebut, pada akhirnya oke. ngedaftar di sini. Berarti memang dari awal pilihannya di ULM ya, Universitas Tamu Mangkurat ya? Atau sebelumnya punya pemikiran yang tadi terkait kemipaan, mau matematika, mau statistik di tempat lain? Kepikiran untuk keluar dari Kalsel itu pasti ada, Oke, cuman karena ya. dari orang tua nggak memperbolehkan untuk keluar, pada akhirnya memilih yang di daerah Oh, Banjarbaru, daerah Banjarbaru. Dan memang di ULM di ini ya. ULM. Oke, berarti informasi terkait program studi statistika ini selain mencari informasi sendiri, tadi ya sudah sharing dengan Heeh, teman yang sudah duluan iya betul. mendaftar dan sudah lulus, dan ya berdiskusi lah ya, akhirnya memutuskan untuk masuk di program studi statistika. Ya. Untuk jalurnya kalau boleh tahu, Nisa? Jalurnya sendiri jalur mandiri. Jalur mandiri ya, Iya. oke. Berarti ya mungkin sekedar info lagi, sekali mengulang dan mengulang terus. Apalagi ini di masa-masa mungkin yang dialami Nisa juga ya, untuk adik-adik atau Oh, iya. calon-calon yang mau ngelanjut nih dan Eh, pusing dan harus kapan milih tempat dan di mana gitu ya. Jadi itu tadi salah satu mungkin tips ya, bahwa sesuai dengan passion kalian lah ya gitu iya ya, betul. sesuai dengan passion kalian, dan jangan ragu untuk memilih sesuai passionnya. Itu Iya. akan lebih lebih enak sih untuk kuliah ya Iya bener, Pak, gitu. karena agak sulit menjalani sesuatu yang kita nggak interest ke bidang itu. Oke, betul sekali. Oke. Oke, kita lanjut nih saya. Tadi bahasan terkait itu tadi sudah di program studi, kemudian tadi latar belakang pendidikan dan program studi. Nah, selama menjadi mahasiswa program studi statistika nih, apa sih mungkin kesan-kesannya nih? Selain kesan-kesan mungkin dari apa yang sudah dilakukan di program studi statistika sendiri, pencapaian-capaian apa yang sudah? Oh, tadi kesan pesan dulu ya Ah, berarti, Pak? ah. Kesan pesan tersendiri ketika sudah bergabung di, saya menyebutnya ini keluarga, keluarga statistika. Wow, oke, keluarga Karena statistika. sepertinya kedekatan itu sendiri akan tercapai ketika ada rasa kekeluargaan kayak gitu Oke, terhadap betul, betul, betul. sesama, dan itu yang saya rasakan di program studi statistika ini sendiri. Karena kalau kita baru masuk ke dalam dunia perkampusan, kemudian kita udah mendapatkan informasi sebelumnya dari orang-orang yang lebih dulu berkuliah, Iya. itu kan pasti ada apa ya, ada narasi-narasi yang buat kita tuh, "Ih, serem juga ya masuk ke dunia kampus." Kita Hmm. kayak kadang nggak diheranin sama Iya, dosen kayak betul, gitu. betul, betul. Mau mau apa namanya, skripsian juga harus ngantrinya berjam-jam. Itu kan Iya. adalah informasi-informasi yang anak SMA menuju perkuliahan udah biasa gitu di Iya, telinga iya. kami. Fenomena yang Iya, memang yang iya. ibaratnya itu udah dinormalisasikan gitu, Iya. Pak. Nah, ketika kemudian saya bergabung ke sini karena kebetulan saya juga semester akhir dan Pak Fuad juga dosen pembimbing saya, Oke, iya. akhirnya hal tersebut itu bisa apa ya, bisa ditepiskan kayak gitu dari pemikiran saya sendiri, bahwasanya hal itu nggak betul, karena kesan yang betul-betul saya dapatkan di program studi ini adalah kekeluargaan itu sendiri tadi. Oke. Betul-betul kita care sama-sama antara Mhm. mahasiswa dan Betul, dosen betul. maupun dosen ke mahasiswanya. Oke, betul. Mungkin Gitu. disclaimer dulu ya. Tadi kan Nisa menyampaikan bahwa saya dosen PA-nya. Jadi di sini Nisa tidak ada rasa tertekan ya. Ingat, tidak ada tertekan sama sekali bahwa apa yang disampaikan itu sudah apa ya, ibaratnya sudah di-set ya. Ini pure Enggak. Nisa sendiri. Jadi ya itu seperti itulah yang sudah disampaikan Nisa. Kami pun di program studi statistika juga berusaha untuk bahwa mahasiswa itu adalah bagian dari keluarga, bahkan istilahnya adalah orang tua dan anak gitu ya. Tapi
selain orang tua dan anak, pribadi kalau saya sendiri menganggap bahwa berusaha untuk mahasiswa itu adalah rekan. Nah, Sehingga itu lebih lebih terbuka lagi keterkaitan mau apa yang mau disampaikan, kemudian sharing bagaimana kondisi untuk, apa namanya, proses perkuliahan, proses pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi saya berusaha untuk bahwa mahasiswa ini gapnya nggak jauh dengan dosen, melainkan rekan sejawat lah kalau bisa. Jadi ketika sharing akan lebih enak dan ya itulah yang, berusaha saya jaga. Jadi ketika Nisa maupun teman-teman yang lain di bawah, pembimbingan akademik maupun pembimbingan tugas akhir pun saya berusaha untuk tetap seperti itu gitu ya. Oke Nisa, tadi kesan-kesannya ya, iya, baru kesan-kesan. Kemudian apa yang pencapaian yang sudah merasa apa ya, pencapaian. ibaratnya di luar ekspektasi lah, di luar ekspektasi Nisa bahwa oh ternyata di dalam perguruan tinggi perkuliahan pun ada something yang di luar rencana awal nih dan itu bagus untuk Nisa. Ya, terkait pencapaian-pencapaian, kalau boleh bercerita dulu nih Pak, Iya. sebelum masuk ke perkuliahan, ke dunia perkampusan, saya itu orangnya cukup boleh dibilang bahasa anak zaman sekarang tuh introvert. Oke, introvert Introvert, ya. terus juga nggak mau keluar dari comfort zone gitu. Oke. Jadi ya udah selama itu tidak tidak menyusahkan saya sendiri pada saat itu, kisaran 2019, ya udah di situ aja, nggak usah kemana-mana lagi. Oke Jadi oke. berasa stuck, di tempat. Nah, kemudian kita menghadapi yang namanya pandemi di tahun Iya. 2020 yang, boleh saya bilang itu banyak sekali hikmah yang bisa didapatkan, terutama juga kita bisa ngelihat potensi diri kita itu sebetulnya apa, kita lebih, punya passionate itu ke bidang apa dan kita bisa manfaatkan kita sebagai latar belakang seorang saintis atau anak statistika itu sendiri. Oke. Karena kan banyak orang yang beranggapan bahwa ya udah anak sains sains itu berkutatnya udah sama jurnal, udah berkutatnya sama angka-angka dan segala Iya. macam riset. Padahal nggak seperti itu. Padahal nggak seperti itu dan kita juga bisa menggali apa yang kita punya, potensi yang kita punya sebelumnya. Nah, kemudian dari situlah, berusaha untuk, out dari, Comfort my comfort zone zone lah. kita, Yes. barulah di situ kita menggali, oh kita potensinya itu di sini, maka kita bisa ngelihat awal itu saya juga coba-coba, Pak. Coba-coba hampir semua bidang saya coba, seperti menulis, saya masuk ke penulisan juga, mencoba di bidang situ, kemudian saya pernah juga nge-YouTube, Iya. kemudian juga main sosial media dan konten segala macam, sampai akhirnya saya menemukan di titik di mana, oh potensi saya itu di sini, gitu. Oke. Di sini itu di mana? Kalau boleh Iya cerita iya ya, iya. kita kan sambil sharing dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Nisa juga bagian dari edukasi nih teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, terlalu nyaman dengan comfort zone-nya masing-masing sehingga ya udah deh, udah Mhm. nyaman di sini dan mereka akhirnya itu yang mengekang mereka sendiri sehingga mereka tidak bisa berkreativitas Oh, gitu iya. sih. Untuk di pencapaian titik, alhamdulillah saya menemukan di diri saya itu ada di dalam perkontenan, Oke. content creator dan juga managing, organization atau Mhm. community gitu. Oke oke. Nah, jadi saya menemukan di situ, oke saya punya di sini, artinya, hal apa yang bisa saya temukan di antara 2 hal ini, menemukan titik tengahnya dan saya punya potensi di sana, akhirnya Mmm. mengembangkan di sana. Nah, kemudian dari situlah kemudian saya mencoba untuk kayaknya harus ada yang gue capai nih tiap tahunnya, Heeh heeh. astagfirullah. Iya, Ya, nggak apa-apa. harus ada yang dicapai tiap tahunnya. Pada akhirnya tahun 2020 mulai nyoba, lihat di sosial media, itu semacam kayak konferensi juga, tapi tingkat nasional. Oke. Ya, di tahun 2020 itu sebagai delegasi Kalimantan Selatan di konferensi Indonesian Youth Conference of Violence. Jadi Mmm. konferensi yang di sana kita membahas tentang kekerasan-kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 atau pada saat pandemi. Karena ya yang kita tahu juga berdasarkan data juga kasus kekerasan itu pada saat pandemi itu juga semakin harinya Iya, itu semakin betul. mengalami pelonjakan. Akhirnya kami mengadakan konferensi secara online pada saat itu. Itu di tahun 2020 dan di tahun 2020 juga alhamdulillah kemarin saya, eee, apa namanya, tulisan saya itu masuk ke dalam radar Banjarmasin. Wow. Itu terkait tentang wabah pandemi. Opini ya, tapi Nggih, opini wabah. terkait, opini dari saya. Oke. Oke nih, tadi bahas terkait comfort zone dan akhirnya tahu jati dirinya adalah content creator gitu ya, baik dalam segi penulisan dan lain sebagainya, otomatis organisasi dan lain sebagainya sudah klop jadi satu. Nah, eee, ini mungkin sedikit menyinggung nggak masalah ya?
karena kita sempat sempat dihebohkan juga karena memang dengan kemampuan Nisa, dengan prestasi Nisa dalam hal penulis, kemudian dengan konten kreator, sempat kemarin kita jadi sempat ini ya, mungkin dibuka, tapi juga bagian dari klarifikasi juga Iya, sih iya. sebenarnya ya. Isu yang sempat viral juga bahwa ada mahasiswa ULM yang berani untuk mengkritik pemerintah pada Oh, iya, saat iya. itu ya. 2021 itu, Pak. Ya tahun 2021 kalau tidak salah. Nah ini memang inilah orangnya ya. Tapi dalam artian kritik yang disampaikan karena memang kita tahu ya apa ya, netizen ya, kita istilahnya netizen, memang ada bagian part yang memang dipotong sehingga seakan-akan kontra dengan pemerintahan, bahkan menganggap bahwa tidak nasionalis pada saat Iya, itu iya. ya. Betul ya? Betul ya Mhm, ini saya. mhm. Dan itu sempat sempat di kampus juga sempat dijadikan berita lumayan up juga pada Iya. saat itu. Nah, itu gimana, Nisa? Gimana meresponnya Ya ya? Oh, meresponnya, iya. dan sebenarnya apa sih yang dilakukan Nisa pada saat itu, dan sebenarnya tujuan kritik itu seperti apa? Oh, Sehingga kita klarifikasi juga, mhm, walaupun sebenarnya permasalahan ini sudah clear ya, mhm. sudah clear baik itu di level fakultas maupun level universitas, pokoknya di kampus sudah clear gitu Mhm. ya. Nah, tapi setidaknya nih biar teman-teman tahu juga seperti apa sih maksud dari pada saat itu seperti apa, Nisa? Iya, itu tepatnya itu di tahun 2021, itu di mana situasi perpolitikan dan sosial media itu juga lagi panas-panasnya ya, Iya. Pak. Kemudian datanglah di situ saya muncul, Iya. Iya, dengan narasinya. dengan narasi, terkait, apa namanya, mengkritik salah satu isu politik pada saat itu, yang sebetulnya sebelum saya mengupload itu juga ada beberapa video saya yang juga FYP, masuk ke Iya. FYP-nya di TikTok, Iya. gitu. Nah, cuman entah kenapa pada saat itu video itu yang jadi sorotan Iya. publik, sorotan yang ada di sosial media. Nah, jadi, seperti yang teman-teman nonton ini, saya pun juga udah aktif, Pak, untuk Mhm. apa sih namanya, membuat perkontenan, tapi bukan hanya, terkait mengkritik mengkritik Iya. mengkritik pemerintah saja, tapi ada juga, edukasi-edukasi Mhm. lainnya. Nah, kemudian juga tujuan saya kemarin membuat video itu pun, tentunya tidak hanya mengkritik, kemudian tidak hanya bahasa netizen tuh. Kritik doang tapi nggak ada solusi Iya, gitu bahasa ya. netizen juga gini, "Lu udah berbuat apa sih sejauh ini? Iya, Udah berani iya banget betul. buat mengkritik pemerintah dan segala macam, masih juga mahasiswa, masih juga baru lahir apa segala Iya. macam." Sebetulnya kalau kita berfokus pada komentar-komentar yang seperti ini, itu tentu akan memperlihatkan kredibilitas kita sendiri. Dan itu juga menjadi salah satu bahwa mengonfirmasi bahwa omongan netizen itu tuh betul, Betul. padahal tidak seperti itu, mereka juga tidak tahu fakta di lapangan itu seperti apa, Iya. dan apakah mereka itu benar-benar pure netizen, kita juga nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Nah, tujuan saya sendiri untuk membuat video tersebut, yang pertama, saya adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa itu kan tugasnya bukan hanya belajar, Iya. tapi tugas mahasiswa itu ada yang jauh lebih besar daripada belajar, yaitu kita sebagai, agent of change. Dan ini kita selalu diulang-ulang nih materi ini di PKKMB, di LKMMD, Iya, di iya. LKMMPD, tinggal bagaimana implementasinya terhadap diri kita aja lagi, itu seperti apa. Karena sekarang ada banyak jalur, mau lewat konten, mau lewat Iya, tulisan, betul, itu betul. up to you gitu. Nah, kemudian, pada saat itu ya sudah saya memainkan peran itu, karena saya seorang mahasiswa dan saya punya suara untuk, menyuarakan, akan hal tersebut. Nah, kemudian, tapi ini menjadi pembelajaran saya juga terutama, Pak. Mhm. Mungkin ada narasi-narasi yang memang itu dirasa belum pas untuk taraf berpikir Masih. orang-orang di netizen di Iya. TikTok, seperti itu. Karena, narasi yang saya pilih pun itu, cukup sulit juga untuk Oh, untuk dimengerti gitu, dipahami untuk istilahnya. dipahami, tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian dia paham dengan narasi yang saya bawa di Mhm. situ. "Oh, ini bukan maksud untuk melecehkan ini kok," kayak Iya. gitu. Saya ingin ini salah satu cara saya menunjukkan kepedulian saya terhadap, pemerintah dan juga Sistem. masyarakat yang ada di Indonesia, Oke. seperti itu. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari apa yang mungkin sempat sempat ramai di tahun tersebut ya, Iya, tahun 2021, khususnya untuk lingkungan Universitas Lambung Mangkurat juga iya. ya. Nah, dengan apa ya ibaratnya, dengan Nisa yang cukup vokal ya, dan kita tahu vokalnya, bahkan itu juga menunjang di prestasinya yang sampai saat ini yang kemarin lolos di Asian Youth Summit ya. Jadi bisa diceritain nggak terkait yang
konferensi itu? Untuk, apa namanya, informasi yang didapat karena di tahun 2020 dan 2021 juga mengikuti konferensi, cuman Mhm. konferensinya itu melalui online dan masih tingkat nasional. Ya. Pada akhirnya di tahun 2022 sebenarnya Iya. saya berencana untuk mengikuti konferensi yang itu tingkat internasional dan diselenggarakan secara offline. Nah, namun pada saat itu karena ketinggalan informasi di tahun 2022, pada akhirnya nyari yang di tahun 2023. 2023. Dan, alhamdulillah dapet informasi dari Global Youth Ambassador, itu bisa dicek di Di Instagram-nya. Instagram-nya. Nanti di Nanti anu di ya, sini di ya, di atas. deskripsi atau di atas bisa ya. Global Youth Ambassador ternyata dia punya salah satu program kerja, konferensi, tahunan yang selalu diselenggarakan tiap tahunnya, itu, Asia Youth Summit. Dan kebetulan banget negara dan kota yang dipilih itu adalah Istanbul, Turki. Oke. Jadi, kalau boleh nih cerita juga, Pak. Iya. Istanbul, Turki itu sebenarnya di meja belajar saya, itu selalu saya taruh semacam gambar Hagia Sophia, kemudian juga ada tulisan Nisa insya Allah 2022 bisa sholat di Hagia Sophia. gitu. Oke. Jadi kalau Wow. kalau di buku The Magic itu apa yang kita visualisasikan maka itu akan menjadi Insya Allah kenyataan. ya. Iya, insya Allah. Apa yang diinginkan jadi doa lah ya ibaratnya Iya dan bisa betul, dijawabkan karena juga. kekuatan visualisasi itu benar-benar ada gitu, Iya, nyata gitu. betul. Dan alhamdulillah ternyata itu terjadi gitu, bisa saya laksanakan di tahun 2023 setahun lewat. Alhamdulillah. Nah, itu yang kemudian menjadikan saya, wah ini di Istanbul, pas banget di Turki juga. Dan di bulan Januari itu juga udah kuliah itu lagi 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 off ya, libur betul, gitu. lagi Ya udah gas break. aja. Akhirnya Momen yang pas ya. Jadi momen yang memang pas, rezeki itu alhamdulillah. selain sudah pada orang yang tepat di waktu yang tepat yang Ya, pasti ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Udah akhirnya daftar tuh di situ, daftar semacam apa sih namanya, bukan berkas, pertama-tama tuh daftar diri dulu, kayak Hmm. semacam berkas-berkas pribadi dan segala macam. Kemudian dari situ baru kita mengirimkan semacam esai. Oh, kisah. Ya, semacam, seleksi yang kedua itu adalah esai. Di situ nanti kita menuliskan Tema esainya? mengenai, kita kan memilih ada beberapa subtema. Nah, Iya. jadi tahun ini tadi temanya itu tentang, boleh lihat ini Kak, Pak? Oh ya, silakan. Oh ya, mungkin sambil nyari nih saya. Ini seleksinya kamu mewakili Indonesia atau mewakili Kalimantan Selatan Karena termasuknya? ini tingkat Asia, jadi itu mewakili negara sebenarnya, Mewakili Pak. negara. Iya. Nah, akhirnya dari delegasi dari Indonesia berapa orang? Sekitar 8 sampai 10 orang, Pak. 8 sampai 10 orang dari pendaftarnya? Nah, itu yang diseleksi itu kan dari ratusan, Iya. kemudian itu mengikuti beberapa seleksi yang tadi salah satunya itu Tahapan-tahapan ya fasenya. esai, kemudian juga ada semacam LGD atau leader group diskusi, baru kemudian nanti diturunkan menjadi 35 delegasi Delegasi. Dan dari Indonesia dari itu negara Asia. 8 orang yang dikirimkan Iya, Pak, betul. dari ratusan pendaftar. Wow. Gitu. Dan dari Kalsel? Itu dari Kalsel bertiga. Bertiga. Iya. Yang duanya itu dari kampus Uniska. Uniska, Iya. Universitas Islam Kalimantan Selatan ya. Wow. Jadi perwakilan dari Kalsel 3 orang ya. Iya, betul, Pak. Kamu wakil dari Universitas Lambung Mangkurat, kemudian 2 lagi dari Uniska. Iya. Nah, jadi terkait temanya tadi itu tentang Sustainable Collaboration in Public Service Action. Nah, jadi dari tema itu nanti diturunkan beberapa subtema seperti pendidikan, kemudian juga ekonomi, Oke. dan segala macamnya lah, politik juga. Nah, nanti di esai tersebut kita diminta untuk menjabarkan semacam apa yang pengen kita lakukan nanti di sana sesuai dengan subtema dan tema yang sudah diusung oleh tim penyelenggara. Oke, dan kamu memutuskan mengambil tema? Pada saat esai, Iya. ini sebenarnya ada perbedaan gitu pada saat di esai dan juga ketidakkonsistenan lah ya. Oke. karena kita makin hari tuh makin dituntut oleh informasi. Iya, betul. Harus konsennya tuh betul. kemana Iya, gitu. Jadi pada saat esai itu sendiri saya itu mengangkat tema tentang pendidikan. 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 Itu diceritain juga, Pak. Isi Iya. esainya sedikit ya, Pak. Iya, sedikit nggak apa-apa. Pendidikan terkait perempuan dan juga anak gitu. Perempuan dan anak. Iya. Oke. Ini juga sejalan dengan skripsi sih gitu. Oke. Ya nanti kita akan singgung Oke. tes TA-nya ya. Karena kebetulan lagi-lagi saya pembimbingnya. Iya, benar. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah esai itu ada LGD,
group diskusi. Di situ kita berdiskusi tentang apa namanya, satu tema yang itu diberikan oleh tim penyelenggara. Nanti kita dilepas di situ, kita akan Oke. berdiskusi seperti apa dan seperti apanya, Oke. seperti itu. Lalu kemudian terakhir itu wawancara. Wawancara ya. Iya. Dan tema terakhir yang dibawakan di conference dan dipresentasikan? Tema terakhir di konferensi yang dipresentasikan itu tentang pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis digital untuk Kalimantan Selatan. Oke. Perempuan. Ya, Oke. lagi-lagi tentang Lagi-lagi perempuan. tentang perempuan ya. Iya. Nah, menyinggung perempuan dan perempuan, ternyata Nisa ini adalah salah satu, bisa dibilang founder nggak sih? Iya. Mimbar Puan ya? Iya. Oke. Boleh cerita sedikit nggak terkait Mimbar Puan ini? Karena dari tadi kan memang eh, bukan sedikit ya, tapi banyak sekali menyinggung terkaitan perempuan gitu ya. Ada apa dengan perempuan? Terkait mimbar puannya dulu Oh berarti ya. iya, oke. Mimbar puan itu sebenarnya kalau dari nama itu banyak orang yang salah paham gitu. Oke. Ini dibawahin sama partai atau gimana? Iya, tapi sebenarnya puan itu kan memang bahasa ya, Iya, bahasa betul. yang mengartikan memang perempuan. Perempuan. Kemudian ya enggak, kami benar-benar real independen, komunitasnya nggak ada dibawahi sama partai politik apapun, organisasi apapun. Jadi kami sengaja mengambil nama itu karena untuk clickbait aja. Ketika orang mendengar itu, wah ini apa nih kayak Oh gitu. iya, iya, iya. Tapi kok bahasanya ini ya gitu. Nah terus juga ya alhamdulillah saya sebagai pendiri dari komunitas Mimbar Puan itu sendiri yang memang berfokus mengenai isu yang terjadi pada saat ini yang berkaitan dengan perempuan dan juga anak. Seperti itu, Pak. Kenapa kemudian jadi mau mendirikan itu, padahal awalnya kami hanya berfokus di sosial media aja, karena seperti yang saya katakan sebelumnya Iya. bahwa ya saya punya passionnya itu sebagai konten kreator. Akhirnya saya Hmm. memaksimalkan di sana. Namun semakin kesini dan kesini, semakin dituntut oleh zaman dan juga informasi, Iya. bahwasanya kita tuh kayaknya perlu deh untuk lebih lebih menyentuh masyarakat yang ada di Banjarbaru khususnya gitu, dengan adanya komunitas kita ini sendiri. Oke. Mungkin yang melatar belakangi selain konteks yang sudah disampaikan Nisa, kira-kira ada apa sih kecenderungan untuk ini tuh apa gitu? Apakah karena memang kecenderungan, mohon maaf ya, apakah kecenderungan perempuan khususnya di wilayah Kalsel itu tertinggal atau seperti apa sehingga komunitas ini yang melatar belakangi itu juga untuk membangkitkan motivasi perempuan di Kalsel khususnya ya. Boleh Sebenarnya itu cerita? salah satunya juga, Pak, tapi alasan yang paling utama kenapa kemudian saya dan juga tim tentunya mendirikan komunitas ini adalah ketika kami melihat sosial media, sebetulnya sosial media Oke. terutama di Instagram, itu banyak sekali sosial media yang membahas tentang perempuan, kemudian juga tentang masalah kekerasan, pelecehan dan juga anak gitu. Iya. Tapi yang kami temukan di sosial media, kok ini cuman hanya dari satu perspektif aja gitu. Sedangkan satu perspektif yang ada ini pun kami juga tidak setuju gitu loh dengan Iya. perspektif tersebut. Dan pada akhirnya hari makin hari itu membuat saya dan juga tim itu merasa resah gitu loh dengan adanya perspektif ini, dan cukup berpengaruh gitu loh bagi kita perempuan, terutama juga mahasiswa, karena ketika saya tanya teman-teman saya, kamu tahu ini nggak? Iya tahu. Terinfluence nggak dengan? Iya terinfluence banget ini segala macam. Wah ini narasi yang cukup berbahaya saya rasa, karena ada banyak sekali kayak gitu opini-opini yang menurut saya itu sangat-sangat berlawanan dengan fitrah kita sebagai seorang Oke. perempuan. Nah, pada akhirnya hal tersebutlah yang mendasari kami mendirikan Komunitas komunitas ini. Mimbar Puan ini, yang awalnya cuma fokus di sosial media Oh. untuk apa ya, mengcounter gitu loh opini-opini yang harusnya itu seperti ini loh kayak Oke, gitu. nggak dari satu perspektif aja gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau untuk Mimbar Puan sendiri, ini lingkupnya apakah memang komunitas yang ada di Banjarbaru saja kah atau memang dari luar daerah juga ada gitu? Ya. Atau hanya lingkup mahasiswa ULM aja? Jadi untuk komunitas ini sendiri pendirinya itu bukan saya sendiri, Oke. tapi ada salah satu tim saya dari Jakarta Selatan. Itu kami juga bertemu di salah satu event kayak gitu. Pada akhirnya kami bertukar pikiran dan segala macam untuk mendirikan komunitas ini. Nah terus juga orang-orang yang ada di dalamnya pun itu bervariasi, bukan Oke. hanya dari ULM. Hmm. Ada dari ULM, kemudian juga dari Uniska, kemudian juga dari Universitas Erlangga yang baru bergabung Oke. ini, Oh, seperti berarti itu. memang cakupannya
bisa dibilang sih Cakupannya nasional ya. iya, Ya cakupannya nggak hanya di luas. lokal aja Iya, sih betul, ya. Pak. Cuman karena tim intinya itu atau banyaknya itu ada di Banjarbaru, pada akhirnya semua kegiatan kami pusatkan di Ya, Banjarbaru. oke. Mungkin karena banyak domisili di sini ya, Iya, sehingga program kerjanya pun banyak yang banyak di dilaksanakan sini. di sini. Oke. Itu tadi bahasan terkait ini ya, wanita dan perempuan. Apalagi tadi komunitasnya Mimbar Puan ya. Oke, mungkin sedikit menyinggung terkait ini nih saya. Tadi kita sempat singgung bahwa TA-nya ternyata juga berkaitan dengan apa namanya perempuan juga gitu ya, atau gender lah kalau Iya. kita bilangnya. Kalau perempuan nanti khawatirnya kita ya gender lah ya, Diskriminasi, iya Pak. diskriminasi gitu ya. Iya. Dalam artian boleh cerita sedikit nggak? Apakah memang karena kamu bergerak di komunitas tersebut sehingga itu juga yang melatar belakangi kamu juga mengambil tema tugas akhir di lingkup tersebut? Eee, saya selalu percaya kita akan selalu enjoy mengerjakan sesuatu Tunggu yang dulu, kita judulnya apa? oh, judulnya ya? Iya, Oke. judul TA-nya. Judul TA-nya itu penerapan Structural Equation Modeling Partially Square, dalam menentukan faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan gender Kalimantan Oke. Selatan. Jadi fokusnya di indeks pembangunan gender ya. Untuk selebihnya ini metode statistika. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Iya, saya selalu percaya bahwa kita akan enjoy dalam mengerjakan sesuatu ketika kita udah punya curiosity atau kita punya interest ke dalam hal tersebut, Iya, termasuk topik TA ini. iya. Dan saya kalau boleh jujur, banyak sekali anggapan orang yang bilang bahwa, "Ah, udah TA ya, skripsinya lagi sibuk ini segala macam, pasti udah berkutat sama skripsi." Kita kenapa punya anggapan seperti itu, karena kita menganggap bahwa TA ini adalah beban, gitu. Kebanyakan. Kebanyakan Iya, ya, menganggap kebanyakan bahwa masih. ini itu, beban, ya udah kita yang penting ngerjain, yang penting dapat gelar sarjana. Padahal Iya. Itu adalah perspektif yang menurut saya masih salah, masih keliru dan Hmm. harus kita perbaiki. Justru dengan adanya TA ini kita bakalan dapat more experience yang kita, kita selama kita mengerjakan TA, termasuk tentang, indeks pembangunan gender ini. Ketika saya mengerjakan itu pun akhirnya saya mendapatkan data-data baru, Pak. Data-data Oke. baru yang nantinya saya bisa bawa nih ke komunitas saya untuk kita kasih tahu ke masyarakat bahwasanya keadaan pembangunan gender, keadaan ketimpangan gender yang ada di Kalimantan Selatan maupun tingkat nasional tuh seperti ini loh, kayak gitu. Oke, Akhirnya oke. ada yang dibawa gitu. Dan jadi bahasan lagi ya untuk Iya, menemukan solusi kalau memang ada iya, problem di situ ya. betul, Pak. Dan ini tahapan berapa persen sudah? Bapak belum revisi? Wah, kena ya. Jadi, tapi kalau dari progres, jujur ya, kalau dari progres Nisa ini selama penulisan bisa dibilang termasuk mahasiswa yang kompeten dalam menulis gitu ya. Baik dari redaksional, baik dari isi, baik dari runtutan, em, sudah kalau bilang sangat baik salah. Tinggal proses kita nanti tinggal merapikan sedikit dan kemudian nanti insya Allah siap untuk diseminarkan dan disidangkan. Ya Insyaallah, dalam waktu dekat lah ya. insyaallah. Iya, insya Allah, insya Allah. Oke, mungkin juga untuk edukasi ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi pusing ngerjain TA, Sama, Pak, siapapun itu ya. Dan kamu lagi masih dalam tahap proses. kepusingan itu Iya. ya. Kira-kira tips untuk apa ya ibaratnya mengurangi rasa stres dan mengurangi rasa kepusingan dan tetap bisa fokus, gue harus selesai ini, aku harus selesaiin ini Mhm. gitu. Tips. Sebetulnya saya pun masih mencari motivasi. Oh iya, oh gitu ya, oke. Masih mencari motivasi. Oke. Cuman, alhamdulillah ini sebetulnya masih, masih nggak percaya gitu loh kalau saya pun udah berada di tahap TA gitu. Iya, Udah oke, oke. udah udah menyelesaikan, udah sempro dan segala macam, tinggal maju aja. Pertama-tama yang saya pikirkan itu adalah yang pertama itu mindset sih, Pak. Mindset. Mindset. Mindset itu Oke. sangat berpengaruh dengan, tindakan yang akan kita keluarkan nantinya seperti apa. Mindset yang pertama yang harus dirubah itu adalah tidak menganggap bahwa TA ini adalah beban. Oke. Dan bukan berarti kita 24/7 itu menghabiskan waktu hanya Hanya untuk untuk TA. TA. Oke. Karena kalau kita udah punya mindset seperti itu, yang ada hanyalah ya kalian akan akan mendapatkan kepusingan-kepusingan Iya. lagi kayak gitu. Nah, Iya, betul, betul. jadi, mindset yang pertama harus dirubah dan kalian harus juga enjoy dengan apa yang kalian kerjakan pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah cari kegiatan lain yang itu bisa bermanfaat buat kita bareng-bareng dan itu bisa menunjang,
kemaksimalan kita dalam mengerjakan TA ini sendiri. Oke. Itu kalau saya mengambil contoh diri saya sendiri, Pak, itu saya banyak menghabiskan waktu untuk komunitas saya di Mimbar Puan. Itu pembahasan tentang perempuan, tentang gender, yang secara otomatis itu bisa menambah wawasan saya untuk saya apply lagi di TA saya nantinya, seperti Oke. itu. Kemudian yang tips yang ketiga, yang terakhir adalah managing waktu. Penting ini ya. Ya itu penting banget. Kalau saya sendiri alhamdulillah sudah 2 sampai 3 tahun yang saya terapkan ke diri saya, managing waktu yang saya ambil itu seperti persentase. Persentase dalam 24 jam. Contoh, 60% persentase saya itu karena saya saat ini prioritas saya adalah TA, untuk TA. Kemudian 20%-nya itu adalah untuk masyarakat kayak gitu. Oke. Kemudian 20%-nya itu adalah untuk saya dan Tuhan saya, misalnya seperti itu. Oke, berarti kan kuncinya adalah di prioritas. Prioritas. Iya, prioritas. Tadi Nisa menyampaikan bahwa nggak baik juga 24/7 itu digunakan hanya Iya, untuk TA karena betul. memang ada urusan lain yang memang perlu kita Iya. urusan. Dan kemudian tapi tidak juga ketika 24/7-nya tidak hanya untuk TA terus terbuai dengan hal lain sehingga Iya, TA-nya betul. dilupakan Iya, juga betul. gitu ya. Jadi memang prioritas yang perlu diutamakan seperti itu. Oke Nisa, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Oh, iya. atau pernyataan terakhir dari Nisa lah ya. Nah, setelah ini mau ngapain lagi ke depannya? Aduh. Bicara Ini tentang masa depan ini iya, masih belum pasti. Karena ini kan biasanya karena lagi proses TA dan pasti kalau TA selesai ada nih apa ya ibaratnya target atau impian apa lagi yang mau dikejar Nisa? Karena kebetulan kemarin baru pulang dari Istanbul, Turki. Iya, oke. Pada akhirnya jujur gitu, pas 2 hari nyampe ke Indonesia saya itu nangis, Pak. Why? Nangis Kenapa? karena pengen balik lagi ke sana. Oke, mau balik lagi ternyata. Pengen balik lagi ke sana. Nah, Oke. jadi untuk target ke depannya yang pertama itu adalah tentunya menyelesaikan TA. Iya, amin, amin. Seminar dengan tepat waktu, kemudian sampai akhirnya wisuda. Kemudian target selanjutnya adalah membawa komunitas saya kembali, komunitas Oke, Mimbar Puan ini ke Mimbar Puan. kancah internasional lagi kayak gitu di Wow. tahun 2024. Kemudian juga untuk saya sendiri ini masih ancang-ancang planning karena manusia cuma bisa berencana tapi Iya. yang di atas yang berkehendak kayak gitu. Tapi seperti yang kamu sampaikan tadi, visualisasi diri itu penting Iya, untuk betul, Pak. mewujudkan Iya, sesuatu benar. ya. Ya, Oke. insyaallah mau Lanjut mau ya, studi. insyaallah mau melanjutkan studi lagi di Dan di Istanbul. Iya, di Istanbul University insyaallah. Amin, 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 amin. Kita sebagai prodi support sih ya, yang pasti support itu apa ya namanya ya, support motivasi lah yang pasti lah ya. Kalau finansial ya mudah-mudahan kita diberi sehingga bisa support juga gitu ya. Karena ini merupakan bisa dibilang prestasi juga untuk kita, secara khususnya untuk Nisa, tapi prodi itu sesuatu pencapaian tinggi juga bagi kami bisa meluluskan mahasiswa dan bisa memberikan motivasi mahasiswa itu untuk lanjut studi bahkan bisa tembus di internasional seperti itu sih. Dah, mungkin itu ya kita ngobrol-ngobrol. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih Nisa Iya, terima kasih juga, Pak. di sela-sela kesibukan ngerjain TA-nya tadi dan dengan kesibukan organisasinya. Oh iya, sebelum di closing nih, untuk Mimbar Puan ini diperuntukkan untuk umum atau bagaimana, Nisa? Jadi kualifikasi orang-orang yang bisa bergabung ke sana gitu Iya, ya, Pak, betul. maksudnya. Yang pertama tentunya adalah seorang perempuan. Iya, Iya. pasti. Dan Iya. saya nggak masuk, oke? Yang pertama itu adalah perempuan, kemudian dia memiliki jiwa dedikasi yang tinggi juga buat masyarakat Banjarbaru khususnya, dan juga dia punya apa sih namanya, keahlian-keahlian di bidang yang memang itu diperlukan di dalam Oke. komunitas kita dan mau buat bertumbuh bareng-bareng. Gitu sih, Oke, Pak. itu ya. Iya. Oke. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Ya, Nisa terima kasih berhadirnya banyak juga, di Pak. program Polstat ini, ngobrol asik statistik, yang dimana statistik itu menjadikan data penuh makna. Sekali lagi terima kasih Terima Nisa. kasih banyak juga, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Posta. Ngobrol asik statistik.